Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimi Rezalina, Prodi PGSD semester 2, mata kuliah Belajar Pembelajaran, dosen pengampun Bapak Abduluddin SPDI MPDI. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu soal pertama adalah jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian belajar. Belajar menuju pada proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau sikap melalui pengalaman, studi, atau instruksi. Ini melibatkan perubahan dalam perilaku, pemikiran, atau emosi individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan atau materi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjawab, yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran merujuk pada proses perorganisasian dan fasilitas belajar oleh seseorang, pendidikan atau sistem pembelajaran. Ini melibatkan perencanaan, perorganisasian, dan penyampaian materi pembelajaran kepada siswa dengan menggunakan berbagai metode dan strategi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada 4. Yang pertama adalah perubahan. Belajar melibatkan perubahan dan perilaku, pemikiran atau emosi individu. Ketika seseorang belajar, ada peningkatan dan pengetahuan, keterampilan atau pemahaman mereka. Yang kedua adalah proses. Proses belajar adalah proses yang berkelanjutan. Ini melibatkan penerimaan informasi baru, pemrosesan, pemahaman, atau pengaplikasikan dalam studi yang relevan. Yang ketiga adalah niat. Niat belajar biasanya melibatkan niat atau motivasi untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru. Motivasi ini berasal dari faktor internal, misalnya minat atau rasa ingin tahu, atau faktor eksternal, misalnya tekanan dari lingkungan atau tuntutan dari pekerjaan. Yang keempat adalah konteks. Belajar dari dalam konteks tertentu. Konteks ini dapat meliputi lingkungan fisik, sosial, budaya, di mana individu berada. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran. Baik, yang saya dapatkan adalah ciri-ciri pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pembelajaran memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan ini dapat berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, pemahaman, atau sikap yang ingin dicapai oleh seseorang, ibaratnya siswa, setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua adalah interaksi. Pembelajaran melibatkan interaksi antara pendidik dan siswa, serta interaksi antara siswa pun sendiri. Interaksi ini dapat berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, atau kegiatan kelompok yang melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi. Pembelajaran melibatkan evaluasi untuk mengukur kemajuan dan pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah konteks. Pembelajaran dapat terjadi berbagai konteks seperti ruang kelas, lingkungan digital, atau lingkungan kerja. Konteks pembelajaran dapat mempengaruhi metode, strategi, atau pendekatan yang digunakan oleh pendidik. Jadi, penting untuk diingat bahwa belajar dan pembelajaran saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Belajar adalah proses yang dialami oleh individu, sedangkan pembelajaran adalah melibatkan upaya pendidikan atau sistem untuk memperorganisasikan dan memfasilitasi belajar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan belajar, yaitu ada 4. Yang pertama adalah memperoleh pengetahuan. Salah satu tujuan belajar adalah memperoleh pengetahuan baru tentang berbagai topik atau subjek tertentu. Ini melibatkan pemahaman konsep, fakta, teori, atau prinsip-prinsip yang relevan. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan. Belajar juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis atau keterampilan berpikir yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini dapat berupa keterampilan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan kritis, keterampilan kolaborasi, atau keterampilan teknis dalam bidang tertentu. Baik, yang ketiga adalah melibatkan pemahaman. Tujuan belajar adalah meningkatkan pemahaman tentang dunia sekitar atau diri sendiri. Ini melibatkan tentang wawasan baru, memperluas perspektif, dan mengembangkan pemahaman. Yang keempat adalah mengubah perilaku. Belajar juga bertujuan untuk mengubah perilaku individu. Ini dapat mencakup mengadopsi perilaku yang lebih positif, mengubah kebiasaan yang tidak sehat, atau mengembangkan sikap yang lebih baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah pencapaian tujuan dan standar. Pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa mencapai tujuan dan standar yang diterapkan oleh kurikulum atau program pendidikan. Tujuan ini dapat mencakup pengetahuan, keterampilan. Baik, yang kedua adalah peningkatan kemampuan belajar. Pembelajaran juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran secara mandiri. Hal ini meliputi pengembangan keterampilan belajar seperti keterampilan metakognitif atau pemahaman secara belajar, keterampilan perorganisasian informasi, keterampilan mengelola waktu, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah pengembangan kemampuan kritis. Tujuan pembelajaran adalah pengembangan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Ini melibatkan kemampuan menganalisis informasi atau mengevaluasi argumen. Yang keempat adalah peningkatan kemandirian. Pembelajaran bertujuan mengembangkan kemandirian siswa sehingga mereka dapat belajar secara mandiri, mengatur diri sendiri, dan mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjawab prinsip belajar dan pembelajaran. Yang saya dapatkan ada 5. Yang pertama adalah aktif. Aktif berarti proses belajar dan pembelajaran efektif. Siswa melibatkan proses informasi dan mengaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Belajar juga harus memiliki relevansi dan makna bagi siswa sehingga mereka dapat melibatkan keterkaitan dengan dunia nyata. Baik, yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah antara siswa dan pendidik dan rekan sejawat dengan meningkatkan pembelajaran, diskusi, kerja kelompok, dan proyek kolaboratif. Mungkin siswa untuk berbagi pikiran, membangun pemahaman bersama, dan belajar spesifik yang berbeda. Yang ketiga adalah berpusat pada siswa. Pendekatan belajar dan pembelajaran efektif mengakui perbedaan antara individual, antara siswa, dan memperhatikan gaya belajar, minat, dan kebutuhan mereka. Strategi diferensi untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan tantangan yang sesuai. Yang keempat adalah kontekstual. Belajar dan pembelajaran harus relevan dan konteks. Kehidupan siswa membawa pengalaman dari luar ke kelas dalam proses pembelajaran dan menghubungkan dengan situasi nyata dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Yang kelima adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah pendekatan evaluasi formatif yang berkelanjutan dan mendalam. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pengertian tentang teori behavioristik. Yaitu pertama adalah pengertian, perbedaan, implementasi, pembelajaran, dan referensi. Yaitu yang pertama adalah pengertian behavioristik, yaitu adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku dapat diamati secara langsung dan diukur secara objektif. Pendekatan ini menekankannya pada stimulasi atau respon serta proses pembelajaran yang terjadi melalui pengalaman langsung. Sedangkan perbedaannya adalah perbedaan mendasar antara pendekatan behavioristik dengan pendekatan kognitif adalah pada fokus terhadap aspek-aspek tertentu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran. Behavioristik dapat melibatkan metode-metode seperti penguatan positif dan negatif, pengkondisian klasik, dan pengkondisian evaporatif. Contohnya, dalam pembelajaran klasikal, respon terhadap stimulasi tertentu dipelajari melalui asosiasi antara stimulus tersebut dengan stimulus yang lain secara alami memicu respon tertentu. Selanjutnya adalah referensi. Referensi untuk mempelajari lebih lanjut tentang behavioristik dapat mencakup karya-karya dari tokoh-tokoh utama dalam bidang ini seperti Behaviorisme karya John B. Watson. Baik, selanjutnya soal yang kedua adalah tentang konstruktivistik, yaitu pengertiannya adalah teori pembelajaran yang menekankan pada peran individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui pengalaman langsung,
relasi dan interaksi dalam lingkungan serta orang lain. Tetapi juga aktif dibangun oleh individu melalui proses-proses kognitif seperti perorganisasian, interpretasi, dan restrukturisasi informasi yang diterima. Selanjutnya yaitu adalah perbedaan mendasar antara pendekatan konstruktivistik dengan pendekatan behavioristik adalah pada pandangan mereka terhadap proses pembelajaran. Konstruktivisme menekankan pada aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran. Konstruktivistik dalam melibatkan penggunaan strategi seperti diskusi, kelompok, proyek kolaboratif, eksperimen, dan tugas-tugas yang mendorong literasi dan pemecahan masalah aktif. Selanjutnya adalah referensi yang digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang konstruktivistik, termasuk karya-karya tokoh utama dalam bidang seperti The Construction of Life in Decline, serta literatur yang meluas aplikasi teori konstruktivistik dalam konteks pendidikan dan pengembangan individu. Sekian, terima kasih. Saya Mimi Rezalina ingin menutup tentang penjelasan yang telah saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.